Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nisa, tentunya di pelajaran fisika dong. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya, walaupun di rumah aja. Yang akan kita bahas kali ini tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Di pembelajaran kali ini, kalian nanti akan tahu apa itu dinamika rotasi dan keseimbangan benda, kemudian bagaimana peranan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saja yang dipelajari dalam dinamika rotasi dan keseimbangan benda. Yang pertama adalah dinamika rotasi. Dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, fisika itu sangatlah erat dengan kita. Walaupun hanya sesimpel buka pintu saja, itu udah termasuk dengan pembelajaran fisika loh. Pintu terbuka tertutup itu tentunya ada sesuatu yang diberikan agar dia bisa terbuka atau tertutup, yaitu gaya. Di pintu terdapat engsel, yaitu poros atau pusat rotasi. Geraknya suatu benda yang berotasi itu disebut juga dengan torsi. Bagaimana bisa disebut torsi? Ketika kalian mendorong pintu dengan gaya, kemudian pintu itu bergerak, berotasi. Arah torsinya itu ke kanan. Sekarang pertanyaannya, mengapa ketika kalian menemukan pintu, gawangnya selalu di pinggir atau jauh dari pusat rotasi, yaitu engsel? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut dulu. Kenapa ditaruhnya di ujung? Karena kalau kita taruh di tengah, maka kalian akan kesulitan membuka pintu. Sebab kita lihat di sini. Besar torsi itu dipengaruhi oleh gaya dan lengan torsi. Ketika kita memberi gaya, itu pasti ada pengaruh lengan torsinya supaya bisa mempermudah atau mempersulit kita dalam membuka atau menutup pintu. Semakin besar jaraknya, maka torsinya semakin besar, atau usaha yang kita lakukan itu semakin besar untuk membuka pintu. Kalau kita taruh si gagang di tengah, jaraknya semakin kecil, maka besar torsinya juga semakin kecil, sehingga kita kesulitan untuk membuka atau menutup pintu. Contohnya di sini ya, kita punya dua pintu, kita taruh di ujung dan taruh di tengah. Kalau kita taruh di ujung, maka kalian akan sangat mudah membukanya. Berbeda kalau di tengah. Kalau di tengah dia akan sangat berat untuk membuka pintu, karena itu lengannya kecil, lengan torsinya terhadap porosnya. Kalau kalian kasih gaya secara horizontal, maka pintu itu tidak akan terbuka karena tidak adanya gerak rotasi. Maka kalian harus mengarahkan rotasi itu keluar atau ke dalam. Secara matematis, torsi sama dengan V dikali dengan L. Torsi itu kenapa V dikali L? Karena tadi pengaruh antara gaya dan lengan torsi. Torsi juga mempunyai besar sudut, yaitu theta. Karena pada saat kita membuka atau menutup pintu, memberikan gayanya itu secara miring, sehingga timbullah yang namanya besar sudut theta dari gaya. Sehingga untuk rumusnya menjadi F sin theta. Kalau cos berarti F cos theta. Torsi juga punya arah. Arah torsi hanya ada dua. Kalau arah torsinya searah dengan jarum jam, maka nilai torsinya negatif. Kalau arah torsi berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai torsinya itu positif. Bagaimana cara menentukan arahnya? Kita lihat. Seperti ini, dia arahnya ke kiri. Bagaimana lihat dari sudut terkecilnya?
Nah, itu adalah arah torsinya. Rumusnya, torsi sama dengan alfa dikali dengan momen inersia kalau dia dipengaruhi oleh inersia. Momen inersia itu adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Makin besar momen inersianya, makin susah benda itu untuk melambat atau berrotasi. Lihat seperti ini momen inersianya ya. Ketika semakin besar masanya, maka momen inersianya juga semakin besar. Gerak rotasi dari momen inersia itu sama dengan M dikali R kuadrat. M-nya adalah massa, R-nya adalah jarak dari gaya terhadap pusat rotasi. Coba kalian lihat gambar berikut. Ibu satu punya kelereng, satu punya cincin. Kira-kira pada bidang miring ini, ketika dia dilepas, mana yang sampai bawah duluan? Satu cincin, satu kelereng ya. Sebelum kalian menjawab ini, kalian harus memahami tentang gerak translasi. Apa itu gerak translasi? Ada yang namanya energi kinetik untuk gerak translasi, dan ada energi kinetik untuk gerak rotasi. Kalau untuk gerak translasi, itu hanya setengah mv kuadrat seperti yang pernah kita tahu. Tapi kalau untuk rotasi, setengah dikali I dikali omega kuadrat. Nah, sekarang kita lihat berikut percobaannya. Mana yang sampai duluan? Nah, adalah kelereng. Itu ya, kenapa kelereng tadi? Karena kelereng itu kecepatan sudutnya lebih besar daripada cincin. Karena momen inersia kelereng itu lebih kecil daripada momen inersia cincin. Nah, ketika benda bertumbukan, dia disebut dengan momentum sudut, yaitu kemampuan benda untuk berhenti ketika dia berotasi. L sama dengan I dikali omega, kecepatan sudut. I-nya adalah momen inersia. Kita melihat di sini ada penari ski. Dia berputar lebih cepat ketika tangannya dirapatkan. Momen inersinya semakin kecil, maka putarannya semakin cepat. Kalau dia meregangkan tangannya, maka momen inersianya semakin besar sehingga putarannya menjadi lambat. Sehingga timbullah di sini momentum sudut kedua. Untuk sigma torsinya sama dengan 0. Sehingga untuk momentum sudutnya L1 sama dengan L2. Nah, tadi kita sudah membahas tentang torsi, kemudian momen inersia, energi kinetik, dan hukum kekekalan momentum. Berikut adalah ayat Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang membahas sedikit tentang fisika tentunya. Artinya adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besaran Allah bagi yang berakal. Nah, ini kan berarti menandakan bahwa bumi itu berotasi. Nah, kaitannya tadi tentang rotasi adalah bumi juga. Terakhir, ada sedikit motivasi dari beberapa ilmuwan yang tentunya pernah kalian ketahui. Pertama dari Albert Einstein. Dia berkata, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow, the important thing is not to stop questioning. Artinya, belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk hari esok, dan yang terpenting adalah jangan pernah berhenti untuk bertanya. Kemudian dari Nikola Tesla, one has to be sent to think clearly, but one can think deeply and be quiet and listen. Intinya adalah, seseorang itu bisa menjadi waras ketika dia berpikir jernih, namun dia akan berpikir mendalam yang akhirnya akan menyebabkan dia menjadi gila. Terakhir dari Thomas Edison, the three great essential to achieve anything are hard work, stick to itiveness, and common sense. Yang artinya, 3 hal penting untuk mencapai sesuatu yang berharga adalah kerja keras, berpegang teguh pada akal, dan akal sehat. Gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa kembali. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.